Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وسيدنا الشيخين في التعليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini kenapa kok kosong ini? Hah? Enggak geser sini, enggak ini kok kosong. Hah? Ada orangnya. Oh, belum datang tapi. Oh, sudah pesan tempatnya. Lah orangnya masih kemana? Oh itu sudah ada kitabnya. Ya nggak apa-apa, kitabnya wis ngaji wong itu durung teko gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal. Ini masih membahas tentang bagaimana etika atau seorang guru itu di dalam pembelajaran, di dalam mengajarkan kepada murid-muridnya. Wa yuqaddimu, dan mendahulukan sapa muallim fi ta'limihim ing dalem mengajarnya mereka, ing dalem mengajar mereka. Jadi maksudnya mengajar para murid-muridnya. Idza izdahamu, apabila izdahama, izdiham itu padet, rame gitu loh. Idza izdahamu, apabila padet atau rame. Al awwala, ing yang pertama, fal awwalu, maka dia yang pertama. Ini kalau dulu mengacu pada belajarnya orang-orang terdahulu, itu kan belajar itu kan belum ada sistem kelas. Sistemnya itu masih banyak model halaqah. Jadi guru lalu halaqah begini. Lalu yang maju itu biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu kalau terkait dengan kebaikan, apalagi belajar begitu ya, itu rebutan dhisik, rebutan duluan. Kalau sekarang kan rebutan kari-kari. Oh, mau dhisik sampean dhisik kan gitu. Kalau orang dulu enggak. Sehingga yang terjadi ini kadang-kadang ada yang nerobos antrian itu. Jadi kalau orang dulu itu kalau ngaji itu rebutan. Terus yang terjadi terobos antrian sehingga sakjane sing kate maju dhisik sudah antri itu bisa diserobot. Maka guru itu kalau mengajar itu mestinya yang datang duluan. Kan model halaqah tadi. Datang itu ya maju. Tidak kemudian umpama ada yang bukan diunggulkan ya. Mriki loh, geser. Kemudian begitu datangnya terakhir, tapi kemudian didahulukan. Sehingga yang terjadi apa? Yang sudah siap duluan, maju duluan ternyata diselat ya, apa ya? Disalib oleh yang
datang belakangan tadi, apalagi kalau gurunya yang merintah. Padahal orang sudah semangat mau maju, sampean iki si mendahulukan yang lain. Nah ini jangan sampai, karena memang trennya ketika itu ini orang itu tetap cepet-cepet maju duluan. Kalau sekarang umpama mau setoran, kok disalib temannya duluan, itu gak apa-apa sampean dhisik. Aku kari-kari dan seterusnya. Itu kalau sekarang. Fa in radhiya, ini maksudnya pesan tersiratnya itu guru itu harus menjunjung keadilan bagi murid-muridnya. Fa in radhiya, maka jika ridho, jika rela sapa al awwalu, murid yang datang pertama, bitaqdimi ghairihi, kelawan didisi'i oleh yang lain, didahului oleh yang lain, qaddama, maka mendahulukan sapa muallim hu ing ghairihi. Itu boleh kalau yang bersangkutan membolehkan. Wayambagi, jadi sampai hal-hal teknis kayak begini oleh Imam Nawawi itu ditulis dalam At-Tibyan, di dalam kitab beliau. Karena memang dirasa ketika itu ada guru itu yang ya mungkin rodok pilih kasih gitu kan, us antri tiba ono sing tas teko tapi iki sing arek iki andalan. Terus gini sampean dhisik. Nah ini kalau tidak, yang sudah antri duluan tidak ridho, itu tidak boleh. Ya. Wayambawi, dan seyogyanya apa an yuhiro, yen toh menampakkan sapa muallim. Jadi mestinya muallim itu menampakkan apa? Menampakkan lahum, terhadap murid-muridnya, terhadap mereka yaitu para murid-murid, al-bishra, ing keceriaan, wajah yang ceria. Ceria, penuh semangat, karena guru itu pengaruh pada murid-muridnya. Ada guru datang, wajahnya tidak menampakkan keceriaan, merengut, terus kemudian muridnya dibentak-bentak. Itu murid itu sejak datang pertama itu sudah belum masuk kelas, belum mulai pembelajaran, itu sudah mikir yang berat-berat. Aduh, nanti kalau gini gimana dan seterusnya. Padahal di sini oleh Imam Nawawi sudah dijelaskan, mestinya seyogyanya guru itu menampakkan keceriaan di hadapan muridnya. Wa talaqatal wajhi, dan wajah berseri-seri. Jadi wajah yang berseri-seri. Wa yatafaqqada, dan agar memeriksa itu tafaqqada itu ya termasuk ngabsen. Sampeyan tahu sejarahnya absen kan di surah An-Naml itu. Wa tafaqqada at-tayr faqala ma liyala aral hudhud am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman itu kan pasukannya dari berbagai jenis makhluk. Manusia, jin, binatang. Nanti binatang itu sudah ada kelompoknya masing-masing. Ada kelompok unggas, termasuk di dalamnya ada burung. Lalu ada kelompok-kelompok hewan binatang yang binatang ternak, binatang biasa dan seterusnya. Ya. Itu Nabi Sulaiman itu Titan itu
yang meriksa ini siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Wa tafaqqadat thair. Makanya kalau sampai di absen, ini absen itu ada filosofinya, ada ajarannya di dalam Al-Quran. Ini sholat jamaah kok di absen, ya penting itu. Itu untuk pembiasaan. Dan burung hudhud itu ketika sudah di absen wa tafaqqadat thair, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan faqala ma li la aral hudhud. Saya ini kok tidak lihat hudhud kemana ini ya? Am kana minal ghaibin. Apakah hudhud itu termasuk orang-orang yang ngelimput? Tahu ngelimput ya? Ngelimput tuh nggak masuk tanpa izin, bolos. Terus ada konsekuensinya. Ya, la u'adzibannahu aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Jadi ada 3 konsekuensinya. Diberi hukuman, atau kalau sudah parah ternyata tidak pernah masuk, saya sembelih karena ini binatang, karena ini burung. Maka kata Nabi Sulaiman, ya saya sembelih. Yaitu dihilangkan, sudah tidak ikut di situ lagi, tidak ikut sebagai pasukan. Atau saya tidak memberikan hukuman, juga tidak menyembelih, syaratnya dia datang dengan membawa argumentasi yang betul-betul kuat, yang jelas, tidak mengada-ngada. Ternyata tidak lama setelah itu famakatha ghairu ba'id. Kan begitu. Hudhud itu datang. Terus Hudhud cerita ternyata dia itu habis melakukan spionase, tahu spionase? Memata-matai. Di sebuah daerah itu ada orang perempuan yang punya kerajaan dan kekuasaan yang luar biasa, tapi mereka tidak beriman dan tidak menyembah Allah. Akhirnya diuji setelah itu. Temen tak informasi toko hudhud ini. Sulaiman menulis surat, suruh ngirimkan. Makanya tulisannya suratnya kan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi laporan hudhud itu perempuan ini yang punya kekuasaan ini dan kerajaan ini dia ini menyembah matahari. Akhirnya Hudhud balik lagi ngirim surat itu. Ternyata benar, tidak lama setelah itu perempuan ini itu kan namanya Ratu siapa? Itu kemudian rapat dengan para pembesar-pembesarnya. Kemudian mereka ini ngirim utusan. Wah ini gawat ini kalau Raja Sulaiman ini, karena Raja Sulaiman itu sudah sangat terkenal. Nah Raja Sulaiman itu kekuasaannya luar biasa. Wong mata angin saja, arah angin saja itu bisa diputar. Jadi umpama angin tekok kidul gitu ya, di stop, suruh putar balik itu nurut. Itu sampai begitu. Allah anugerahkan kemukjizatan bagi Sulaiman itu seperti itu. Wah, akhirnya Ratu Bilqis ini ngirim utusan sambil bawa hadiah kan begitu. Ternyata hadiah yang dibawa itu ya tidak ada apa-apanya dengan yang sudah Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya utusan itu balik. Sulaiman pesannya cuma satu, sebagaimana di suratnya tadi itu. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Jadi mereka ini diminta untuk tunduk dan datang kepadaku ini. Pokoknya jangan mengungguli aku, jangan sombong di hadapanku. Dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Akhirnya Ratu Bilqis dan pembesar-pembesarnya ini takut. Biasanya orang itu kalau dikasih hadiah yang banyak itu akan tergiur. Tapi ternyata Nabi Sulaiman tidak tergoda. Inilah yang kemudian Ratu Bilqis itu berencana untuk datang sendiri dengan pasukannya. Nah, Nabi Sulaiman dapat info, wah ini Bilqis mau datang ini. Ditanyalah kepada pasukannya, siapa yang bisa memindahkan istananya kan begitu.
Sampean kalau membaca ayat ini, saya itu pernah angen-angen begini. Pertama kan ada namanya ifrit. Ifrit itu minal jin, dari golongan jin. Ayatnya kan qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Kata ifrit begini, saya siap memindah istananya Ratu Bilqis itu di hadapan engkau sebelum engkau berdiri dari tempat singgasana panjenengan. Ternyata dalam tafsir itu dijelaskan, Nabi Sulaiman itu kebiasaannya habis subuh itu beliau sudah ngantor, karena ngantornya raja itu duduk di atas singgasana. Jadi kalau ada urusan-urusan tuh ada yang menghadap, diputuskan begini, diputuskan begini. Nah itu duduknya di singgasana raja itu sampai waktu zuhur, berarti setengah hari. Makanya ketika Ifrit mengatakan ana atika bihi, saya akan mendatangkan di hadapanmu istananya Ratu Bilqis itu qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat singgasanamu. Itu kata para ulama, itu berarti butuh waktu setengah hari. Bukan kemudian langsung Nabi Sulaiman ngadeg ketika itu, enggak. Tapi an taquma mim maqamik itu sudah punya kebiasaan duduk setengah hari terus berdiri, sholat dan seterusnya mungkin itu, atau aktivitas yang lain. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan begini, padahal Ifrit itu sudah mengatakan dirinya itu bisa dipercaya. Dia mengatakan begini, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kalau urusan begini ini, saya ini punya kekuatan, punya daya, punya kompetensi, dan saya bisa dipercaya. Amin. Ya. Tapi Nabi Sulaiman apa jawabannya? Apa ndak ada yang bisa lebih cepat? Setengah hari itu kelamaan. Bayangkan memindah istana dari negeri Sabak dipindah ke hadapan Sulaiman. Akhirnya ayat berikutnya apa? Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Itu yang kedua, tidak disebutkan ini siapa. Ya, tapi dalam beberapa tafsir itu disebutkan namanya Asif ibnu Barkhoya. Tapi di situ hanya disifati begini, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang yang dia menguasai ilmu, menguasai dan faham terhadap kitab suci. Nabi Sulaiman itu hukumnya kitab sucinya masih merujuk ikut pada Taurat. Kan begitu. Nah yang menarik, kenapa kok tidak disebut namanya secara eksplisit, tapi hanya disebut ini loh cirinya, qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Salah satu kesan yang saya dapat dari ayat ini kan soal mengambil peluang. Kan peluang ya, ada peluang. Sopo sing iso mindah istana dari negeri Sabak dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Ifrit mengajukan diri, tapi butuh waktu berapa lama tadi? Setengah hari. Kesuwen. Ada yang lebih cepat enggak? Ternyata yang lebih cepat itu qala alladzi indahu ilmun. Orang yang punya ilmu. Pesannya apa? Orang yang bisa mengambil peluang itu ilmu. Umpama sampai dari sekian banyak ini ukuran sunnatullah loh ya. Tapi kalau nanti ada inayatullah itu beda lagi. Kalau inayatullah nanti soal nasib. Kami secara zahir, secara sunnatullah, orang yang punya ilmu dia akan bisa mengambil kesempatan, peluang untuk sukses itu lebih besar. Paham? Jadi yang kita pahami begitu. Oh, ini Allah menggunakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Kenapa? Karena dia bisa lebih cepat. Dia mengatakan begini, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya bisa memindahkan sebelum panjenengan itu an yartadda ilaika tarfu,
itu ketip. Jadi ketip tok ini langsung melek iku wis ndek ngarepe. Walaupun ada penafsiran yang mengatakan itu alladzi indahu ilmun minal kitab, itu Nabi Sulaiman sendiri. Tapi banyak yang mengatakan itu Asif bin Barkhoya tadi. Akhirnya istana itu pindah di hadapan Nabi Sulaiman. Ya, sehingga akhirnya ketika Ratu Bilqis datang, dia kaget. Sampai dia mengatakan begini, qalat ka'annahu huwa. Dia mengatakan, iki koyo istanaku iki. Istana ini seperti istana saya yang di sana, atau istana saya yang di sana itu sama kayak istana yang di sini. Itu saking persisnya ya, karena dipindah. Ya. Makanya orang itu kalau ilmu, kalau dia punya landasan ilmu, tentunya ilmu yang membawa pada khasyah, itu dia akan mengambil peluang lalu tidak pesimis. Sesuatu yang tidak memungkinkan, bahkan secara sunnatullah itu tidak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak itu bisa jadi mungkin. Sama saya ini belajar sama teman, pokoknya ilmu. Sama jangan berpikir sekarang, aku gawe opo, belajar nemen-nemen. Kayaknya kuliah juga umpama lo ya, saya tidak mungkin untuk kuliah, biayanya mahal. Itu berpikir pesimis. Yang penting itu pokoknya sampai belajar. Nanti secara inayatullah Allah melimpahkan rahmatnya, bisa jadi dapat beasiswa. Lo kan tidak menutup kemungkinan. Saya itu dulu punya bukan adik kelas ya. Saya sudah jadi pengasuh di satu Mabna di UIN. Ini beliau ini musyrif. Musyrif itu ngopeni adik tingkatnya. Ternyata saya dapat info anak ini kuliahnya itu beasiswa bidik misi. Kalau sekarang itu KIP itu, Kartu Indonesia Pintar itu loh. Dia beasiswa KIP itu. Karena tidak mampu. Anak Mojokerto sini. Tapi dia punya mimpi. Saya tahu, kan dia ini prodinya bahasa Inggris. Dia itu pengin dulu pondok juga. Tapi kemudian semenang bahasa Inggris, dia belajar bahasa Inggris. Setiap hari itu yang didengarkan itu siaran radio berbahasa Inggris, BBC London itu. Sambil dia belajar bahasa Inggrisnya, diasah terus. Suatu ketika saya tanya, gimana planningnya? Saya mau ini Ustaz, mau cari beasiswa ke luar negeri. Jadi punya mimpi, punya azam, tapi azam itu dibuktikan dengan serius dia. Ini contoh dalam konteks ini. Akhirnya setelah lulus, dia lulus dengan predikat cum laude. Lalu benar-benar dia masuk beasiswa, dapat beasiswa LPDP itu ke London, ke Inggris. Sampai sana S2 selesai, belum selesai S2-nya, dia sudah ditarik bekerja oleh PBB. Sekarang itu dia sudah keliling ke berbagai negara karena dia perwakilan termasuk kerjanya di PBB yang ASEAN itu, di mana kantornya itu di luar negeri. Saya beberapa waktu yang lalu tuh kontak lewat, saya chat, saya DM, saya tanya nomor WA-nya, saya tanya kabarnya. Cowok laki-laki. Jadi itu berangkat dari mimpi. Padahal orang tuanya tidak membiayai, tapi karena dia punya tekad, Allah membukakan jalan. Jadi yang umpama dia ingin keliling kemana-mana ke luar negeri. Apakah keliling ke luar negeri itu perlu? Ya perlu. Untuk apa? Untuk mengambil ibrah, karena perintahnya fasiru fil ard. Fangduru, kan begitu. Fangduru kalau dalam Quran ada kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ternyata yang kita lihat juga sebaliknya, jangan hanya melihat bagaimana orang-orang yang tidak taat itu di penjuru dunia, tapi juga melihat orang-orang yang sukses. Untuk semakin kita bersyukur, semakin meningkatkan kita bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Tapi kalau orang tidak berpikir begitu, dia mikirnya begini. Mikirnya begini, ngapain juga ke sana, ke luar negeri, enak di Kenya, di Indonesia. Tapi ini ke luar negeri dalam arti dia ini betul-betul
dihormati, berilmu tadi itu. Jadi bukan sekedar keluar negeri itu untuk nyari apa istilahnya, kerja, bukan. Tapi memang dia kerja karena ilmunya, sehingga dia didelegasikan ke sini dan seterusnya, gitu loh. Nah, ini contoh. Wa yambaghi wa yatafaqqada, dan memeriksa sapa muallim ahwalahum ing keadaan mereka. Wa yas'ala, dan bertanya sapa muallim aman tentang murid ghaba yang ghaib, yang tidak hadir, ghaib minhum, di antara para murid-muridnya. Faslun ay hadza faslun qala al ulama radhiyallahu anhum. Qala dawuh sapa al ulama, para ulama, radhiya, mudah-mudahan meridhai sapa Allah anhum, terhadap mereka para ulama. Wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyah. Faqad qala Sufyanu wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyatun, wa qalu talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Ma'nahu kanat aqibatuhu ansara lillah. Qala al ulama radhiyallahu anhu wala yamtani'u, dan tidak tercegah min ta'limi ahadin, dari pembelajaran atau pengajaran salah seorang, likaunihi, karena onone ta'limi ahadin iku ghaira sahihin niyah, niatnya belum tepat, niatnya belum benar. Umpama tadi itu ya, sampean belajar niatnya biar dapat beasiswa, itu boleh apa enggak? Sampean menghafal Quran, niatnya cek oleh beasiswa, itu boleh apa enggak? Maka di sini ini untuk menata niat ini kan butuh proses. Menurut para ulama, kalau masih dalam tahap-tahap seperti kalian, ini masih memungkinkan lek niate durung temenan. Kan sajane golek ilmu itu kan niatnya lillah. Golek ilmu niate nanti biar dapat pekerjaan yang enak karena sudah punya ilmu. Itu boleh enggak? Ternyata ini proses dan itu masih boleh. Kenapa? Karena begini, kata Sufyan Ats-Tsauri, talabuhum lil ilmi iku niyatun. Jadi murid-murid, talabuhum utawi talabnya para murid-murid lil ilmi terhadap ilmu iku niyatun, itu sudah niat. Jadi sampean belajar, sampean golek ilmu, sampean belajar tengah malam, ngaji dan seterusnya, itu sajane sudah dianggap niat. Terus ada ungkapan begini, wa qaululan, berkata sopo para ulama, talabnal ilma, talabna mencari sopo kami, al ilma ing ilmu, li ghairillah, karena niat tujuan selain Allah. Jadi li ghairillah itu tercampur ada niat tadi itu, niat dapat beasiswa. Berarti kan li ghairillah. Fa'aba, maka berpaling opo ilmu. Fa'aba, maka berpaling opo ilmu. Fa'aba opo an yakuna. Ini ya.
Fa apa maka berpaling opo an yakuna yen to ono opo ilmu iku illa lillah, kecuali dia ini kembali untuk Allah. Ini pernah dialami oleh Imam Ghazali. Zaman tahu Imam Ghazali? Imam Ghazali itu salah seorang ulama di dalam tabaqat ulama Syafi'iyah yang punya jasa luar biasa. Imam Ghazali itu pinter. Sampai di usia 22 tahun, itu kalau zaman sekarang, itu beliau itu sudah profesor, umur 22, guru besar. Dan profesornya tidak tanggung-tanggung, lebih dari satu bidang. Kalau profesor zaman sekarang, ranting ilmu itu mengerucut satu bidang rumpun, dalam rumpun ilmu nanti ada ranting ilmunya. Jadi satu. Kalau dulu enggak. Imam Ghazali itu dulu ketika sekolah itu full beasiswa. Karena orang tuanya enggak mampu untuk membiayai untuk biaya hidup dan untuk sekolah. Maka syaratnya kalau mau tetap dapat beasiswa itu nilainya tidak boleh turun. Ya sama kayak sekarang beasiswa itu kan beberapa mensyaratkan indeks prestasi IP setiap semester itu tidak boleh di bawah, kalau ilmu sosial tidak boleh di bawah 3,00. Kalau sains dan teknologi itu tidak boleh di bawah 3, kalau sains dan teknologi tidak boleh di bawah 3,00. Kalau ilmu sosial humaniora tidak boleh di bawah 3,500. Karena dipandang sains itu lebih berat. Fisika, kimia, biologi, teknik arsitektur, teknik sipil dan seterusnya. Maka kemudian Imam Ghazali itu belajarnya serius. Karena kalau enggak, umpama nilainya turun, jatuh, beasiswa dicabut. Kalau beasiswa dicabut, dia enggak bisa kuliah, enggak bisa sekolah. Akhirnya Imam Ghazali itu niatnya belajar itu biar beasiswanya tidak dicabut. Ternyata seiring berjalannya waktu, kata Imam Ghazali termasuk kata-kata ini, fa'aba an yakuna illa lillah. Ternyata ilmu itu mencari jalannya sendiri. Yang asalnya niatnya karena beasiswa, nanti endingnya itu dia akan mengarah menuju kepada yang punya ilmu. Siapa? Allah. Gitu loh. Makanya di sini maknahu utawi maknanya kata-kata ini, lafadz atau qaul, talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Fa maknahu maka utawi maknanya kanat ono apa akibatuhu, pada akhirnya ilmu itu, akibatuhu endingnya ilmu, kanat akibatuhu endingnya ilmu iku ansoro yaitu menjadi apa ilmu iku lillah, akibatuhu ansoro opo akibatuhu ansoro iku lillah. Ansoro yang to ono opo ilmu lillahi, bagi Allah atau untuk Allah atau karena Allah. Jadi ilmu itu akan mencari jalannya sendiri sehingga dia akan kembali lillah, gitu loh. Bisa difahami? Jadi kalau masih berproses itu masih diperbolehkan. Bahkan ulama memberi kelonggaran. Sama niati sajane duduk beasiswa murni, tetapi niat golek ilmu, belajar, mbo sekolah, mbo kuliah itu sebenarnya sudah niat, gitu loh. Sudah otomatis. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada yang mau nanya. Tidak ada. Dulu waktu saya ngajar tahun 2010, kan saya di sini 2010, berapa tahun yang lalu sudah? 11 tahun yang lalu ya.
Hah? Oh 16 ya. Kalau 2020 6 tahun. Oh iya 16 tahun yang lalu ya. Udah lama ya. Sama kelas berapa 2010? Dulu kan 2010 itu ada kegiatan Fasoha, terus mulai ada ngaji Tibian itu 2014. Kalau 2014 12 tahun ya. Saya masih ingat itu biasanya kakak-kakak sampean dulu itu ngaji sedikit ini, kalau pertanyaan itu pertanyaannya ramai sekali waktu itu. Saya itu kalau sing takok itu, apa wis paham? Apa gak wanita kok? Ini kan enggak tahu saya ini yang mana ini. Apa gak paham belas sehingga bingung apa yang mau ditanyakan. Wis yo ae, pokoke wayahe guyu melok guyu. Kalau nek koncone guyu gak melok guyu kan dikira gak paham. Dulu aktif sekali bertanya-tanya itu beliau itu. Sampai saya tanya balik, kamu nanya, kamu bertanya-tanya kan begitu. Sudah hilang itu ya, sudah tidak viral lagi ya. Dulu kan sempat ramai berapa tahun yang lalu itu ya. Wa yasun faslun, ay hadza faslun, sedikit lagi. Wa yasunu wa yasunu dan menjaga sapa muallim. Wa yasunu dan menjaga, benar enggak? Faslun. Hah? Oh beda kitabnya. Punya sampean apa? Hah? Oh loncat satu fasal, berarti ada satu fasal paragrafnya agak panjang padahal ini. Yang ada wa yasunu yadaihi fi halil iqra'i 'anil ghaifi ada. Oh ada. Ada yang langsung. Wah ini mulai. Di bawahnya paragraf itu tidak ada yang wa yasunu yadaihi 'anil 'abthi itu, 'anil 'abthi. Ada? Loncat di bawahnya. An yasuna. Oh enggak apa-apa, sama maknanya. An yasuna yenton jogo gitu aja. Kalau yasunu menjaga itu sama man. Itu paragrafnya kualik itu dah. Tapi tetap wa min adabihi sebelumnya. Wa min adabihi di atasnya apa di bawahnya? Ya wes, wa an yasuna yadaihi gitu ya. Podo ae sakjane wis. Wa yasunu dan menjaga atau wa an yasuna dan semestinya ai yang bagi an yasuna. Seyogyanya menjaga sapa muallim yadaihi ing kedua tangannya. Kayak itu sama, kedua tangannya. Ada yang satu tangan. Enggak ya, yadaihi semua ya. Fi halil iqra'i dalam kondisi mengajar. Aqra ayuqri'u iqra, mukri orangnya. Ini maksudnya mengajar. Yang bagi wayasun an yasuna atau wayasunu apa? Anil abthi, dari melakukan sesuatu yang sia-sia. Jadi tangannya ini juga harus dijaga. Wa ainaihi dan kedua matanya. Antafriqi nadrihima, dari memisah pandangan kedua matanya. Min ghairi hajatin, saking tanpa hajat. Jadi tidak melihat sesuatu yang memang tidak diperlukan. Wayak adu dan duduk, atau wayak ada kalau ada annya. Kalau tidak ada annya bisa wayak adu. Ala toharotin, dalam kondisi suci. Jadi artinya guru itu mengajar dalam kondisi
suci. Mustaqbilal qiblati hale menghadap kiblat. Ini kalau dulu itu sistem halaqah itu yang bagus itu dianjurkan gurunya menghadap kiblat. Kalau sekarang ya tergantung kelasnya. Kalau kelas sampean umpama di gedung kelas aliyah itu posisi guru di sebelah mana? Selatan, ada yang di utara ya. Kalau gurunya di selatan, muridnya kan di utara. Berarti kan gurunya ngadep ke muridnya, berarti kalau gurunya di selatan, gurunya ngadep utara karena ngadep muridnya. Ini jangan difahami kemudian, oh karena ini di atibian harus ngadep kiblat, muridnya di utara, gurunya mulang ngadep kiblat. Nah, ngadep kiblat berarti ngadep kemana? Ngadep tembok. Jari muridnya, Pak sampai ngajar sinten, Bu ngajar sinten kan gitu. Ini konteksnya dulu memang yang bagus itu menghadap kiblat karena guru itu datang di masjid, duduk menghadap kiblat, terus murid-muridnya itu halaqah di depannya. Begitu. Wa yajlisu, dan duduk sapa guru biwaqorin kelawan tenang dan berwibawa. Jadi wakor itu ketenangan, tapi yang ketenangan penuh dengan wibawa. Sampai kalau tibaan kan ada fahtazzal arsyu tarabau wazdadal kursiyyu haibatau wa waqara. Kan begitu. Haibah sama waqar. Jadi ada ketenangan yang mengandung kewibawaan. Watakunu apa thiyabuhu, watakunu lan ono apa thiyabuhu, pakaian yang dikenakan iku bayudha putih. Jadi zaman dulu memang pakaiannya ya putih, nadhifatan yang bersih. Kalau sekarang sampean jadi guru ndak harus putih, yang penting terlihat rapi dan bersih, tapi jangan berlebihan. Guru ngajar itu ya tetap ngajar, penampilannya tetap dijaga, tapi jangan berlebihan. Umpama ada guru sampean yang setiap ngajar itu waduh macake berlebihan. Tahu macak ya? Pakai apa ini merah-merah itu? Blush on. Baru pakai itep malik begini dipasang begini. Lalu katanya mulang kok kayak kate kondangan kan. Karena nanti ada kan dirasani muridnya, mesti muridnya itu, bu iku lho pacakane kok ngono. Sama enggak konsen itu. Enggak konsen terhadap ilmunya, konsennya terhadap iya pacakane iku mang. Nanti kalau ada hal yang enggak tepat itu jadi bahan guyonan bagi murid. Bisa jadi begitu. Lo ada tak begitu? Enggak ya. Tapi nanti kalau sampean di kampus ada kuliah itu ada dosen-dosen yang begitu, yang perempuan ada. Perempuan, kalau yang laki-laki nggak boleh hitep malik tambah karu-karuan. Jadi mau jadi guru itu harus betul-betul diperhatikan, bukan karena pencitraan, tapi karena harus menjaga dirinya. Jadi bukan sekedar pencitraan, tapi karena guru itu bisa menjadi inspirasi bagi murid-muridnya. Coba kalau yang diusung tuh inspirasi keilmuan, kepinterannya, itu murid akan termotivasi. Wah, pinter kayak gini ya, kok alim kayak begini ya, hebat sekali kan begitu. Tapi macak toh ya nanti urusan fisik gitu loh. Kalau urusan fisik ya bukan di sini tempatnya. Bukan berarti kita abaikan, udah ada guru yang masuk pakai baju tidur ya ndak. ya keliru juga gitu loh. Saya tidak ngurusi masalah penampilan, yang penting ilmu yang saya sampaikan. Tapi datang-datang pakai daster, ya tidak pas. Harus bisa menempatkan dan memantaskan diri secara tepat sesuai konteksnya. Kan orang yang baik itu, orang yang bagus itu orang yang ngerti dan bisa menempatkan diri. Mau winter tapi gak bisa menempatkan diri, orang tidak senang. Arek rusak jane pinter tapi sok-sokan, lho kan begitu. Sok-sokan. Apa itu maksudnya? Ada air sok. Nah, itu kan begitu.
Wa yakbatakunu siya wa takunu lan ana apa siyabu bayuqa nadhifatan. Wa idza wasala ila maudhi'i julusihi shalla rak'ataini qabla al-julus wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidatina min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqa wa ahlis sunnati wal jamaah wa minal ladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaku bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal ma huwa ahlu wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'aana bi sirril Fatihah. Walladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.